Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya, Shalom. Senang sekali boleh kembali berada di tempat ini. Saya selalu menganggap Pak Andreas ini sebagai kakak rohani saya, ya, sebagai penasehat juga. Walau itu sebabnya saya selalu panggil beliau ini Koan, ya. Walaupun umurnya lebih tua saya loh. Seharusnya dia panggil saya Ci Agnes, tapi nggak pernah, dia selalu panggil nama saya selalu panggil Koan. Ya. Nah hari ini bersyukur sudah kita bisa beribadah, sementara begitu banyak orang yang memilih nggak beribadah secara onsite ya. Saya berharap kalau ada yang sedang menyaksikan, ayo minggu depan boleh beribadah, menyembah Tuhan bersama-sama ya di dalam satu komunitas, kita boleh dengan bebas. Via Zoom, saudara streaming, tidak mungkin bisa sama ya. Karena saudara kalau lewat streaming bisa sambil makan, bisa sambil tidur-tiduran ya. Ya juga mungkin kita nggak bisa begitu serius. Mari saudara menjelang masa-masa yang semakin akhir ini. Tuhan mencari orang-orang yang setia. Amin saudara. Saya baru kembali dari perjalanan Turki. Tanggal 1 sore kami berangkat ada 20 orang. Tanggal 11 kembali. Saudara, bukan hanya Israel yang menjadi perjalanan rohani. Bisa melihat Turki jika kita benar-benar melihat di dalam Alkitab. Rasul Paulus menjalani Asia Kecil, seluruh kota-kota di Asia Kecil dia datang loh. Dengan jalan kaki dan kadang-kadang naik kapal. Dan ada satu tempat saudara di Kapadokia, Kaimakli. Itu adalah tempat bawah tanah. Semuanya ada 8 tingkat ke bawah. Kurang lebih sudah ke bawah itu sampai 80 meter. Tour guide kami ngomong 120 meter. Tapi waktu saya cek di Google kurang lebih 80 meter ke bawah. Dan waktu saya dan rombongan masuk ke situ, waduh, kita harus jongkok-jongkok luar biasa. Mereka melakukan semua di dalam gua itu, saudara. Tidur, makan, tempat binatang-binatang ada di lantai bawah, 1 ya. Sementara semakin bawah ada ruang ibadah, ruang di mana mereka juga untuk gereja. Dan gimana kalau mereka meninggal dunia? Tidak mungkin mereka naik sudah ke atas. Itu adalah masa penganiayaan orang Kristen. Dan kalau mereka meninggal dunia maka mereka dimasukkan ke dalam satu lubang yang udah disiapin. Dalam sekali dibuang. Nggak ada tempat yang lain, kuburan lain. Dan akan ditutup oleh batu yang sangat besar. Waktu saya sampai ke tempat itu, ya, saya dapat satu inspirasi bagaimana untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Kata firman Tuhan harus masuk melalui pintu yang sempit. Bukan pintu yang lebar, pintu yang sempit. Banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang terpilih. Biarlah kita sebagai orang-orang yang hidup pada masa yang sangat akhir. Masuk tahun 2025, kita sudah disambut dengan berita-berita yang menyesakkan dada kita. Bencana alam, peperangan, krisis ekonomi. Baru beberapa waktu yang lalu, tanggal 7 Januari, kita mendengar saudara negara superpower, kota yang sangat besar, Los Angeles, boleh mengalami kebakaran yang sedemikian rupa. Yang katanya sampai hari ini belum terpadamkan apinya, menghabiskan lebih dari 2.000 triliun rupiah. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita menyikapi semuanya ini? Kita tidak menunjuk dengan jari kita, wah pasti ada begini. Tapi biarlah ini menjadi cara Tuhan juga menyatakan kasih-Nya. Loh kenapa saudara kasih? Sebab kasih tidak selalu berupa pemberian loh. Kasih bisa berupa nasihat. Kasih bisa berupa teguran dan hajaran. Biarlah kita yang masih diberi kesempatan bisa beribadah. Kita benar-benar mau lebih sungguh lagi.
Pagi ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman. Saya mengambil tema The Shepherd's Journey. Perjalanan Sang Gembala. Maukah saudara mengikuti perjalanan Sang Gembala? Saudara, kalau kita menyusuri dari Alkitab Perjanjian Lama, orang Israel sangat akrab sekali dengan kata gembala. Anak dari manusia pertama Adam dan Hawa, Habel, adalah seorang gembala. Yang firman Tuhan katakan dia berkenan karena mempersembahkan korban anak sulung beserta dengan lemak-lemaknya, korban bakaran. Kita juga membaca bagaimana Abraham juga seorang gembala. Ishak, Yakub, lalu kemudian saudara-saudara daripada Yakub, saudara-saudara daripada Yusuf. Kita juga membaca Musa adalah juga seorang gembala sudah di dalam pelariannya. Bahkan Yesus Kristus berkata, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya. Nah, hari ini kita akan menyusuri perjalanan Sang Gembala yang ditulis oleh Daud, sangat terkenal sekali dalam Mazmur pasal 23. Tuhan adalah gembalaku, tidak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Saya lihat ada satu transisi. Dari Daud yang berbicara Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dan dia memakai kata iya. Tetapi saudara, ketika dia berkata sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab gada dan tongkatmu, udah sangat personal sekali ya. Itulah yang menghibur aku. Engkau memberi aku makan di hadapan para lawanku. Dan engkau mengurapi aku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah Bapak Ibu Saudara ingin mengikuti journey dari Sang Gembala? Daud menuliskan Mazmur 23 ini dari pengalaman hidup. Seharusnya lebih keren saudara, kalau Daud berkata Tuhan adalah rajaku, Tuhan adalah matahariku, Tuhan adalah sumber kehidupanku, Tuhan adalah mata airku dan sebagainya. Daripada Tuhan adalah gembalaku. Gembala adalah satu pekerjaan yang di bawah rata-rata saudara. Kalau saya membaca dalam kehidupan bangsa Israel, anak yang paling kecil biasanya disuruh jadi gembala. Atau yang kurang diperhatikan, karena Yusuf sebagai seorang yang disayang, dia tidak boleh jadi gembala, dia ada di dalam rumah. Sudah ketika Daud diperhadapkan kepada Samuel, kemana dia? Dia sedang menggembalakan kambing domba. Karena menurut peraturan orang Israel, anak pertama dia harus diajari menjadi gembala. Tapi jika ada anak yang kedua, maka tugas anak kedua lebih diberikan tanggung jawab sebagai gembala. Demikian ketiga, keempat, dan Daud adalah anak bungsu, anak yang ke-8. Itu sebabnya saya mencoba mencari kapan Daud menulis Mazmur 23. Nggak ada pastinya. Tetapi jika kita melihat kata-kata yang ditulis oleh Daud sebagai satu personal experience, pengalaman pribadi, maka besar kemungkinan Mazmur pasal 23 ini ditulis pada saat Daud tidak lagi muda. Tapi ketika dia sudah melewati masa-masa yang sangat sulit dan kelam. Itu sebabnya hari ini kita akan menyusuri bagaimana perjalanan Sang Gembala. The shepherd who guides you, who guides me everywhere.
Dialah sang gembala yang membimbing saudara, membimbing saya kemana saja. Sudah ada saat kita berpikir ketika kita tidak melihat pertolongan Tuhan, ketika kita mengalami keadaan yang sulit, ketika kita ditolak, ketika kita berjumpa dengan orang-orang yang menyakiti kita, kita berpikir Tuhan tidak ada. Tuhan selalu ada. Dia tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari kita bersama-sama menyusuri perjalanan sang gembala. Yang pertama, sudah dia menjanjikan perjalanan ke tempat yang nyaman dan damai. Yaitu yang pertama kita bisa lihat padang rumput yang hijau. Mazmur pasal 23 ayat 2a. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Pernahkah saudara melewati dari satu kota ke kota lain, lalu kemudian ada padang rumput, ada domba, ada kambing di situ. Mereka lagi mengunyah. Saudara pulang dari kota itu lewat tempat yang sama, domba-domba, kambing-kambing yang sama di situ. Lagi apa saudara? Lagi mengunyah. Kapan saudara domba-domba ini akan berbaring? Jika mereka sangat amat kenyang. Kalau belum kenyang terus ngunyah. Saudara-saudara sekalian, dan kapan itu domba juga berbaring? Seperti itu ya. Ya, saya sengaja cari gambar yang seperti ini. Khususnya ketika domba berbaring seperti ini adalah ketika dia memiliki trust. Ketika dia memiliki rasa percaya kepada gembala. Bapak Ibu Saudara, siapa gembala? Hari ini kita melihat bagaimana gembala saudara bukan hanya gembala jemaat ya. Yang kalau gembala jemaat juga sebetulnya di hadapan Tuhan. Pak Andreas, saya dan gembala-gembala lain, kita juga adalah domba. Gembala saudara berbicara juga para orang tua loh. Anak-anak saudara adalah domba-domba. Kalau saudara adalah seorang atasan, pimpinan, anak buah saudara seharusnya adalah domba-domba. Bagaimana saudara membawa mereka domba-domba. Ketika Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku. Saya sangat menekankan takku. Karena saya bisa berkata Pak Andreas adalah gembala. Tapi bagi Bapak Ibu Saudara sebagai jemaat dari gereja lokal di tempat ini, saudara seharusnya berkata, Pak Andreas adalah gembalaku. Bukan sekedar gembala, saya dipanggil bugem, ya oke. Tapi hanya orang-orang yang merasakan saudara tuntunan, pengajaran, penyertaan. Bisa berkata Ibu Agnes adalah gembalaku. Ada personal experience. Itu sebabnya Daud berkata, the Lord is my shepherd. I shall not want. He provides me everything. Tuhan adalah gembalaku, aku udah gak kepingin apa-apa lagi. Aku trust, aku percaya. Dia mencukupkan aku. Itu sebabnya saudara Paulus juga berkata dalam Filipi 4 ayat 19. Dikatakan Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Seorang ibu tua miskin sudah dia pagi-pagi sudah menunggu di sebuah tempat yang menjual beras-beras dalam jumlah yang besar-besar ya. Tapi ibu ini membawa satu kaleng umplung gitu. Dan pagi-pagi sekali begitu toko dibuka dia datang dan minta tolong sudah kepada pegawai di situ untuk memberikan beras masuk ke kaleng. Dia berkata, anak saya sakit, saya gak bisa bekerja, boleh tolong saya kasih beras sedikit aja. Lalu kemudian pegawai itu lihat tuannya geleng kepala. Enggak bu, gak boleh, udah ibu keluar. Wah ya sedih sekali, satu kaleng kecil aja gak boleh. Tapi begitu ibu miskin ini keluar dari toko supplier beras itu, tuan itu berkata, ikuti ibu itu bawa beras 25 kilo. Kamu angkat, ikuti dia pulang ke rumah. Loh, tadi satu umplung aja gak boleh.
Ini suruh bawa beras 25, udah gak usah pakai tanya. Dan betul saudara, ibu ini mendapatkan beras 25 kilo. Terheran-heran sekali, sudah besok paginya dia datang dan berterima kasih. Tuhan, saya gak ngerti kenapa ini ya. Saya cuma minta satu kaleng kecil aja gak bisa. Tapi saya dibawakan 25 kilo satu sak besar. Tuannya tersenyum dan berkata, kamu meminta dari kekuranganmu. Aku ini Tuhan, aku ini kaya. Aku gak mungkin kasih menurut kekuranganmu. Aku kalau kasih menurut kekayaanku. Amin. Itulah Tuhan kita. Itulah yang ada di dalam diri Daud. Ketika dia berkata, Tuhan adalah gembalaku, tidak akan aku kekurangan. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, penuh dengan kelimpahan, tidak ada kekurangan. Bahkan dia tidak hanya memberikan secara fisik kebutuhan jasmani, tetapi dalam Mazmur 23 ayat 2b dan 3a, firman Tuhan berkata, ia membimbing aku ke air yang tenang. Saudara, domba itu binatang yang spesial sekali ya, keluarin bulu-bulu wool. Itu sebabnya bayangkan domba dengan bulu wool gak mungkin bisa berenang. Beda dengan rusa, rusa bisa berenang ya. Domba gak bisa, takut sekali dengan air. Apalagi kalau airnya itu deras. Itu sebabnya gembala yang baik tidak hanya menyediakan rumput yang hijau. Demi mendapatkan rumput yang hijau, seringkali gembala harus rela meninggalkan rumahnya. Bisa berminggu-minggu, bisa berbulan-bulan. Khususnya ini sesuai dengan geografis di Timur Tengah di Israel ya. Jadi dia bisa meninggalkan jauh dari rumah demi mendapatkan rumput yang hijau. Demi mendapatkan air yang tenang. Maka saudara, kadang-kadang sungai airnya deras sekali. Domba cuma lihat aja sampai mati, dia gak berani minum. Gembala yang baik akan membuat seperti bendungan. Dan domba akan minum dari aliran air yang tenang. He refreshed my soul. Dia menyegarkan jiwaku. Itu sebabnya saudara, kalau saudara membaca Mazmur yang ditulis oleh Daud, kita merasa bahwa dia begitu mengerti persoalan manusia. Kenapa? Karena tidak hanya dari kata orang, dia mengalami. Bagaimana dia dikejar-kejar Raja Saul. Bagaimana dia jatuh dalam dosa. Bagaimana dia dibuang. Bagaimana dia mengalami keluarga yang berantakan. Anak-anaknya melakukan incest. Membunuh, perpecahan terjadi. Waduh, anaknya kudeta. Wah, saudara, kalau kita berpikir seringkali persoalan, penderitaan, keadaan yang sulit itu musuh kita. Tapi kalau saudara membaca, kita bersyukur ada Daud yang pernah melewati semuanya itu. Kita berhutang. Karena dia seperti bisa berbicara kepada kita. Dia menyegarkan jiwaku, kata firman Tuhan. Dia menyegarkan, dia menenangkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang disampaikan Daud ketika dia berkata Tuhan adalah gembalaku. Sungguh-sungguh sangat alkitabiah. Kalau tidak mungkin dalam Injil Yohanes pasal 10. Yesus berkata, akulah gembala yang baik itu aku. Ada suatu kali mantan Presiden Indonesia pertama yaitu Bapak Presiden Soekarno. Dia punya teman orang-orang di kelilingnya, banyak orang Kristen loh. Satu kali pulang dari gereja Protestan bawa warta sudah ya. Lalu judul khotbah di warta, suara gembalanya, Tuhan adalah gembala yang baik. Lalu sudah menurut cerita, Pak Presiden Soekarno berkata, ini judul salah ini warta. Loh, ya Pak, ini kita orang Kristen memang percaya Tuhan Yesus itu gembala yang baik. Iya aku tahu, tapi salah judulnya. Izin seharusnya gimana nih judulnya? Seharusnya Tuhan Yesus adalah satu-satunya gembala yang baik. Enggak ada yang lain. Seperti Yesusmu itu sampai mau mati menyerahkan nyawa, yang enggak ada. Nabi lain, guru lain masih berkata, doakan saya ya. Hanya Yesusmu
yang memberikan hidup nyawanya. Amin, saudara. Itu sebabnya, saudara, kalau nyawa saja diberikan bagaimana mungkin? Firman Tuhan berkata ya, tidak memberikan apa yang dibutuhkan dalam kehidupan kita. Orang tua pasti ingin memberikan yang terbaik juga, bukan buat anaknya. Demi anaknya, udah buat anak. Papa udah ada kolesterol, darah tinggi, udah gak usah makan daging-daging. Padahal gak punya duit, saudara. Ya, semua yang enak-enak, semua yang bergizi kasih anaknya. Itu gambaran, sudah. Gembala yang baik. Di dalam Injil Yohanes 10 ayat 9 sampai 10. Firman Tuhan berkata, menggambarkan saudara, perjalanan bersama dengan sang gembala ke tempat yang nyaman dan damai. Ketika Yesus berkata, akulah pintu. Saudara, kata pintu ini memiliki dua pengertian. Kalau domba-domba itu ada di dalam rumah, biasanya orang-orang Israel yang menjadi gembala itu punya kandang domba. Maka ada pintu. Seorang gembala yang benar-benar gembala yang baik akan masuk melalui pintu kalau saudara baca di Yohanes 10. Tapi seorang pencuri, perampok, dia manjat. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, ketika Yesus berkata, akulah pintu. Pengertian yang pertama, saudara, gembala akan masuk lewat pintu yang benar. Tidak manjat tembok. Tidak menakut-nakuti atau mengancam, itu perampok ya. Atau sebagai pencuri memperdaya. Saudara-saudara sekalian, ketika Yesus berkata, akulah pintu. Yang akan membawa kamu keluar dari pintu itu, kamu masuk melalui aku, ia akan selamat. Nah ini bicara selamat. Ini berbicara pintu yang kedua. Yaitu ketika domba-domba harus dibawa keluar dari rumah sang gembala, berkelana, mengembara demi mencari rumput yang hijau. Bapak Ibu Saudara, jika kita menyadari betul-betul pernyataan ini. Ketika Daud berkata Tuhan adalah gembalaku, dia sedang berkata Tuhan aku adalah dombamu yang lemah, yang sangat dependent. Tidak bisa jalan sendiri. Cari rumput sendiri gak bisa. Sampai mati pun gak ada rumput yang gak bisa. Membutuhkan gembala. Saudara-saudara sekalian, dan kalau pencarian rumput-rumput itu sampai ke tempat yang jauh bisa berminggu-minggu, bisa berbulan-bulan. Maka biasanya gembala akan mencari tempat tinggal bermalam untuk domba-domba. Dan beruntung sekali dengan keadaan geografis di Timur Tengah banyak terdapat goa-goa. Saudara sekalian, disitulah domba-domba akan tidur. Nah disinilah pintu yang kedua berbicara saudara, yaitu barang siapa masuk melalui aku ia akan selamat. Barang siapa masuk melalui aku, kalau tadi bagian yang pertama, dia akan menemukan padang rumput. Itu pintu yang belum yang kedua ya, masih yang pertama. Ya masih ini. Jadi saudara, pintu yang kedua itu adalah dalam goa ada domba. Di manakah gembala tidur? Ketika domba-domba tidur. Gembala yang baik. Seperti Yesus berkata, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, dia akan selamat. Dan ketika malam itu ada binatang buas, ada singa, ada beruang. Harus melalui pintu. Gembala tidur di depan pintu. Wow. Bapak Ibu Saudara, seharusnya ketika para orang tua, para pemimpin, para pelayan menyadari perannya sebagai gembala. Bisa kasih hidupnya, nyawanya yang terbaik seperti Yesus. Sebelum saudara binatang buas ini bisa membunuh domba-domba, harus melewati Yesus yang adalah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, dia akan selamat. Dia akan masuk dan keluar menemukan padang rumput. Aku akan datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kelimpahan secara jasmani, jiwani, dan rohani itulah keselamatan. Perjalanan sang gembala yang kedua bukan hanya membawa kita ke tempat yang nyaman dan damai. Tapi yang kedua adalah ke jalan yang benar. Jalan yang benar, bukan jalan yang baik loh.
Seringkali dalam hidup ini kita perlu nasihat yang baik. Kalau saya konseling, istri berkata, "Bu, suami saya ini udah selingkuh, gak kasih duit, KDRT, saya masih muda, belum punya anak." Semua teman-teman saya bilang apa? Apa saudara? Cerai aja, mumpung kamu masih muda, belum punya anak. Suami mukul, gak kasih duit, selingkuh, apa yang baik dari suamimu? Gimana kalau menurut ibu? Jangan bercerai. Loh, kan gak baik, Bu. Nasihat yang benar belum tentu enak dan baik. Betul, saudara? Ketika kita berdiri di atas kebenaran, firman Tuhan berkata, jangan bercerai. Tuhan benci perceraian. Apa ibu salah sama? The shepherd's journey membawa kita bukan hanya ke tempat yang nyaman dan damai, tapi ke jalan yang benar, yang belum tentu baik dan enak. Next, Mazmur 23 ayat 3b sampai 4. Ia menuntun aku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu. Itulah yang menghibur aku. Saudara lihat ya, ada transisi kata ganti orang. Ketika berbicara kenyamanan, kedamaian, Daud berkata iya. Tapi saudara ketika masuk ke dalam lembah kekelaman, dia berkata apa? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku gak takut bahaya. Sebab engkau. Dia gak lagi ngomong sebab iya. Very personal. Bukankah saudara sangat masuk di akal? Kapan kita merasa Tuhan begitu dekat dengan kita? Bukan waktu berbaring di padang rumput. Betul saudara? Bukan waktu saudara rasakan kedamaian kita bisa lupa Tuhan. Tapi personal, pribadi kita rasakan sekali. Seperti Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kelam, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau rasa dekat sekali. Ini sebabnya hari ini mari kita belajar memiliki pola pikir yang baru. Mungkin sekali ketika Tuhan izinkan kita mengalami lembah kelam dan air mata. Karena dia ingin lebih mendekat dengan kita. Amin, saudara. Ada transisi antara padang rumput yang hijau, air yang segar, air yang tenang, dengan lembah kekelaman. Yaitu apa? Ia menuntun aku di jalan yang benar. Jalan yang benar seringkali kita gak sukai. Jalan yang lurus seringkali kita gak sukai. Tapi sama seperti orang tua pasti menyekolahkan anak ke sekolah yang benar. Pasti membawa anak-anak saudara untuk memiliki pergaulan yang benar. Gereja juga menyediakan komunitas yang benar. Tapi saudara kalau kita mau pilih daging kita pilih yang hura-hura, yang enak. Ya, nggak usah pakai baca Alkitab, nggak usah pakai doa-doa, tapi diberkati terus langsung masuk surga. Maunya gitu. Di dunia kaya raya, mati masuk surga. Injilnya siapa itu? Ya, Injilnya yang jual kaos di Bali itu ya, saya gak ngomong dah orangnya. Alkitab gak bilang begitu, mau masuk surga lewat pintu yang sangat sempit. Bukan pintu yang lebar. Itu sebabnya mau tidak mau lembah kekelaman, masa yang sukar harus dilewati saudara oleh domba-domba. Bapak ibu saudara sekalian, Mazmur pasal 23 menyediakan satu jaminan ada penyertaan Tuhan, ada penghiburan. Ketika firman Tuhan berkata, ketika aku harus masuk dalam lembah kekelaman dan air mata, enggak takut bahaya. Sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Gada dipegang oleh gembala itu untuk meremukkan musuh. Kepala singa, kepala beruang. Soalnya lihat ya Daud masih muda sekali dia berkata apa sama Saul. Aku udah biasa menghadapi singa, menghadapi beruang. Aku tarik itu mulutnya. Hebat banget. Ini bukan lagi ngibul saudara. Ini kenyataan. Sehingga melalui pengalaman Daud dia berkata, sungguh dia adalah gembalaku. Ketika aku harus masuk lewat lembah kekelaman dan ada kesesakan yang luar biasa. Gadamu itulah yang akan meremukkan musuh.
Tongkatmu itulah yang menuntun dan mengarahkan, melindungi, bahkan jika perlu menegur. Kalau domba-domba nakal sudah diketok gitu ya, pakai tongkat. Bapak Ibu Saudara, peristiwa Titanic yang sangat menggegerkan dunia, ternyata mencatat satu peristiwa dari satu keluarga yang bernama Clark Anderson. Seorang tukang kayu keturunan Skotlandia, memiliki istri, memiliki 9 anak. Dan mereka bercita-cita, saudara, ketika mendengar bahwa tahun depan, yaitu tahun 1912, kapal Titanic akan berangkat ke New York. Maka saudara sekalian, mereka sepakat suami istri mengumpulkan uang, bekerja keras untuk berimigrasi ke New York. Yang pada waktu itu Amerika masih dianggap sebagai tambang emas. Saudara sekalian, tibalah waktu sehingga mereka sudah bisa membeli 11 tiket. 9 anak suami istri Clark Anderson akan pergi dengan kapal Titanic. Tapi saudara, 7 hari sebelum mereka berangkat, terjadilah sesuatu. Anak mereka yang keempat, putra mereka, digigit anjing gila. Sehingga sudah harus dirawat dan dokter memeriksa, wah ini bisa kena rabies. Itu sebabnya rumah mereka dipasangi satu tanda label kuning, menandakan bahwa mereka dikarantina dan terkena rabies. Sehingga seisi keluarga tidak boleh keluar, tidak boleh bergaul, apalagi berangkat dengan kapal Titanic. Bapak Ibu Saudara, bagaimana perasaan dari Clark Anderson? Pada saat kapal Titanic berangkat, dia menyelinap diam-diam keluar dari rumahnya. Dengan hati yang hancur, dia melihat kapal Titanic yang sangat besar dan super mewah itu meninggalkan dermaga. Dia berteriak, dia menangis. Dia marah kepada Tuhan. Kenapa Tuhan buat seperti ini? Sudah kumpulkan duit 11 tiket, udah hangus. Bahkan dia harus keluarkan lagi uang simpanan untuk mengobati anaknya yang kena rabies. Sepertinya Tuhan tidak adil. Saudara sekalian, dia juga marah kepada pemilik anjing itu. Kok bisa sih? Udah tahu anjingnya gila, kelelerin gitu. Dia juga marah kepada anak, kok nganggur-nganggur, ngapain main-main, kok digigit anjing gila. Semuanya kecewa. Soalnya orang kalau sudah kecewa, salahin ini, semua salah. Tuhan juga salah. Tapi Bapak Ibu, apa yang terjadi? 5 hari setelah peristiwa itu, Clark Anderson dan seluruh dunia mendengar berita. Kapal Titanic yang dianggap, bahkan saudara, oleh pembuatnya berkata kapal yang sangat kuat, bahkan Tuhan sekalipun tidak mungkin bisa menenggelamkan kapal Titanic ini, ternyata tenggelam. Tuhan menuntun saudara dan saya ke jalan yang benar. Hari ini jika ada di antara saudara sedang mengalami lembah kekelaman, saudara menjerit, why me Lord? Kenapa harus saya? Lalu saudara tunjukkan jasa-jasa saudara yang hebat itu. Hari ini mari kita belajar. Lembah kelam dan air mata bukanlah satu pilihan. Karena kalau disuruh memilih gak ada yang mau kan. Sama seperti domba-domba, saudara, kalau mereka berjalan bersama dengan gembala, gembala jalan di depan. Ciri domba, satu-satunya kelebihan domba. Domba bukan binatang yang kuat, bukan binatang yang pintar, bukan binatang yang stabil. Tapi satu-satunya kelebihan domba adalah mengenal suara gembala. Itu aja saudara. Jadi kalau saudara udah gak mau mendengar suara gembala, saudara harus bertanya, jangan-jangan saya kambing. Karena kambing ini troublemaker. Suka bujuk-bujuk domba yang asli. Ngapain kamu gembalakan gina, kambing itu. Kalau saudara tahu bahwa teman-temanmu itu kambing, menjauhlah
Dekatilah domba-domba, komunitas domba. Aslinya domba itu taat, saudara. Cuma seringkali di antara domba ada kambing. Nah, makanya gampang tersesat. Kembali Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa melihat bagaimana gembala berjalan di depan, domba-dombanya pasti ikut. Saya pernah melihat bebek-bebek digembalakan. Gembalanya bebek jalan di mana, saudara? Hah? Wah, dia ngomong di depan, buyar kabeh, saudara. Saudara, gembalanya bebek harus jalan di belakang. Gusa. Oh, hanya gembala domba dia jalan di depan. Itu sebabnya Yesus berkata, aku mengenal domba-dombaku, mengenal nama satu persatu. Saya sekali seumur hidup mendengar nama saya dipanggil. Agnes Maria, you are mine. You are my servant. Itu cukup buat saya. Dia memanggil nama saya. He knows my name. He knows your name. Amin. Ketika saya mengalami masa-masa yang sesak, saya berkata, Tuhan terima kasih. Engkau mengenal namaku. Aku mendengar suaramu. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, gak takut sebab engkau beserta. Dan lembah kekelaman itu bukan tempat tinggal kita, itu adalah tempat transit kita. Setelah itu selesai, maka firman Tuhan berkata, engkau menyediakan hidangan bagiku. Next, ayat 5 ya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Inilah berbicara peninggian. Setelah lembah kekelaman dilewati, beruang singa bisa dihancurkan dengan gada sang gembala. Maka domba-domba itu saudara, dia rasa lapar. Ya, saudara kalau habis stresnya hilang tuh lapar loh. Dan disitulah domba itu disediakan hidangan. Di hadapan lawan yang dying, sekarat. Lawan-lawannya belum mati saudara, sekarat pingin makan domba. Tapi sekarang domba dikasih makan gembala, coba bayangkan. Satu ungkapan yang luar biasa. Masih memakai kata personalnya sangat dekat, connection. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Kalau saya boleh ganti kata ini, engkau meninggikan aku di hadapan lawan. Mereka udah mau mati nih, setengah mati nih, dihancurkan oleh gembala. Engkau kasih makan seperti ngecek gitu ya. Betul gak saudara? Seperti ngenyek ini gembala ini. Itulah peninggian. Saya gak usah takut. Tuhan tahu season setiap saudara. Ada saat ditinggikan, kita cuma berkata semua dari Tuhan, kita jangan sombong. Ada saat kita harus lewati lembah kekelaman, karena waktu domba harus pulang dari padang rumput. Itu saudara bertepatan dengan matahari mau terbenam. Saya pernah diberitahu oleh tour leader, saya mengerti sekali. Oh ya, coba lihat. Itu ya, ada tempat yang dimana dia akan pulang. Nah itu matahari terbenam, maka harus lewati lembah yang kelam. Di mana matahari mulai terbenam, maka lembah itu akan menjadi sangat gelap sekali karena nggak ada sinar matahari. Disitulah domba hanya bisa mengandalkan dengan iman. We walk by faith and not by sight. Ada saat saudara dan saya nggak bisa melihat Tuhan, tapi kita tahu tangannya memegang kita. Kita tahu tongkatnya itulah firman Tuhan menuntun kita. Amin sudah. Sang gembala hanya mengetukkan tongkatnya di depan. Dan gembala walaupun sudah lewati lembah kelam, dia akan ikut. Sampai begitu selesai, dia akan diberi makan. Itulah peninggian, pembelaan. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Sudah ini berbicara apa? Berbicara pemulihan. Saya pikir domba itu gak bisa stres, sangat bisa loh. Sangat bisa stres, bisa depresi, pusing. Menghadapi masalah saudara. Itu sebabnya mengapa kita manusia digambarkan seperti domba. Begitu kena masalah, waduh kita udah stres.
Sudah mengalami keadaan yang sulit, sakit tiba-tiba, keadaan keuangan, keadaan masalah rumah tangga yang tiba-tiba, aduh stres, depresi, asam lambung naik, kepala vertigo, migrain, wah segala macam dah. Bapak Ibu, tapi ingat, jika saudara melewati journey bersama dengan gembala, saudara tinggal datang kepada Tuhan. Dia mengurapi kepalamu dengan minyak. Saudara, bagian yang paling soothing, paling melegakan buat domba adalah di bagian kening di sini. Ya, maka gembala itu akan oleskan minyak. Domba rasa relief. Dia rasa diperbaharui, disegarkan. Ini sebabnya kita tidak bisa jauh saudara dari gembala. Tetapi Bapak Ibu Saudara, mengurapi kepalaku dengan minyak. Selain membuat pialaku penuh melimpah, pialaku berbicara bejana hati kita. Ketika saudara menghadapi masalah, anak-anak muda menghadapi masalah, bisa stres, bisa depresi, sampai bunuh diri, itu bejana hatinya, pialanya kosong. Itu sebabnya kita perlu pimpinan Roh Kudus. Kita perlu urapan Roh Kudus. Sehingga bisa melegakan jiwa kita. Piala kita, hati kita kembali penuh dengan melimpah. Tapi Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu yang lalu saya belajar satu hal. Mengapa sang gembala mengurapi domba-domba ini dengan minyak? Selain membuat domba ini disegarkan, diperbaharui. Ternyata ada satu musuh daripada domba. Yaitu lalat-lalat padang gurun yang sangat gede. Dan lalat itu kalau datang ratusan ribuan menyerbu kepalanya domba. Sudah domba itu kan ditutup sama bulu ya, bulu wool. Itu sudah lalat itu bisa gigit sampai dalam sekali. Masuk ke matanya, masuk ke hidungnya, masuk ke kepalanya, bikin rasa sakit. Tujuannya adalah apa? Makan otak daripada domba. Sehingga ketika domba rasa sakit yang luar biasa, dia nggak tahan, maka dia akan menghantamkan kepalanya ke batu-batu cadas yang sangat tajam. Dia lebih rela mati daripada menahan rasa sakit yang luar biasa. Bapak Ibu, kita melihat bagaimana iblis yang juga digambarkan sebagai the king of lies. Itu ingin menggerogoti pikiran saudara. Membuat saudara takut, membuat saudara kecewa, membuat saudara putus asa, membuat saudara tertolak, membuat saudara tidak ada harapan, no hope. Sehingga saudara berkata, buat apa saya hidup? Sama seperti domba, lebih baik mati aja dah. Benturkan dirinya ke batu-batu cadas yang sangat tajam. Gembala yang baik mengurapi kepala domba-domba ini dengan minyak. Sehingga kalau kepalanya dipenuhi dengan minyak, lalat gak bisa masuk. Licin. Amin, saudara. Itu sebabnya betapa penting be renewed in the spirit of your mind. Bagaimana perlunya diperbaharui dalam roh pikiran saudara. Ya, saya khotbah lain lagi nih kalau bicara diperbarui roh pikiran. Pikiran kita itu roh. Watchman Nee berkata behind everything is spirit. Di balik segala sesuatu ada roh. Hari-hari ini sudah kita ngeri sekali lihat iblis sedang bekerja terang-terangan. Udah gak sembunyi-sembunyi, terang-terangan. Lewat sosial media, lewat TikTok, lewat berita-berita yang terang-terangan. Apa sasarannya? Pikiran saudara. Sama seperti lalat-lalat ini akan menggerogoti otak dari domba ini yang akan dimakan. Bapak Ibu, itu sebabnya betapa penting kita memenuhkan hidup kita dengan firman. Dengan Roh Kudus. Dengan gereja lokal yang sehat. Dengan komunitas yang intim. Yang saling mendukung, saling mendoakan. Perjalanan yang terakhir, yang ketiga yang sangat sempurna. Tidak dimiliki oleh nabi, guru, bahkan orang tua. Saya sebagai gembala tidak bisa menyediakan rumah yang kekal.
kita hanya bisa mengantar. Kita juga harus berjuang, kata firman Tuhan, ke pintu yang sesak itu. Ke rumah yang kekal inilah perjalanan terakhir sang gembala membawa domba-dombanya. Mari kita membaca ayat terakhir, Mazmur 23 ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Amin, saudara. Tidak sekali-kali. Saudara, ketika saudara duduk hari ini, berapa banyak orang yang sudah tidak bersama saudara? Berapa banyak orang yang sudah meninggalkan saudara? Berapa banyak orang yang sudah menolak saudara? Tapi Tuhan kita Yesus Kristus gembala yang baik. Satu-satunya gembala yang sangat baik. Sekali-kali dia tidak meninggalkan kita. Sekalipun kita tidak setia, dia tetap setia. Kebajikan dan kemurahan belaka, gak ada yang lain. Mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Banyak kali sudah saya memimpin orang-orang yang sudah, nah maksudnya satu-satu. Saya bacakan Mazmur 23 ini. Ada waktu-waktu di malam hari saya tidak bisa tidur. Saya merenungkan dan saya baca Mazmur ini. Saya menguatkan diri saya. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Kebajikan dan kemurahan belaka yang mengikuti aku seumur hidupku. Amin. Saya undang pemain musik. Kita naikkan sudah satu pujian sebagai doa kita. Engkaulah gembala yang baik. Saya tutup dengan satu ayat terakhir. Dia membawa kita sampai kepada tujuan yang terakhir. Surga. Rumah Tuhan yang kekal selama-lamanya. Karena anak manusia datang bukan untuk dilayani. Melainkan untuk melayani. Dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Mari kita yang sungguh merindukan kita berjalan di dalam Shepherd's Journey. Kita bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan. Yes. Tuhan, Kau melihat hati setiap kami. Mari berapa banyak saudara yang mau mengikuti tuntunan Sang Gembala Agung, Yesus Kristus. Mari taruh tangan kanan di dadamu Tuhan. Kau melihat, Engkau mengenal dan Engkau tahu nama kami satu demi satu. Kami mau menjadi domba-domba yang mendengar suara-Mu Tuhan. Yang mengikuti tuntunan-Mu bukan hanya ke tempat yang enak, tenang dan damai. Tapi ketika kami harus masuk ke jalan yang benar. Sebagai saat transisi kami harus masuk ke tempat yang gelap-gelap. Asal di situ ada Tuhan, kata satu Sunda Sing. Aku tetap akan ikut. Karena Engkau besertaku. Aku tidak takut bahaya. Ada saat Tuhan di titik paling terendah. Manusia meninggalkan kami. Engkau sekali-kali tidak meninggalkan kami. Engkau bersama kami dan kami percaya. Ada peninggian yang datang daripada Tuhan. Ada pembelaan, ada perlindungan. Kami boleh berkata dengan iman, kebajikan. Surely the goodness and mercy will follow you, will follow me. Sepanjang umur hidup kita.